Oke. Afwan ya, tadi ada kesalahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Kaifa halukum anak-anak soleh? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Oke. Nah, anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran tematik. Nah, anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh. Nah, anggota tubuh itu banyak sekali ya. Namun kita akan belajar yang tentang panca indera. Kita tunggu dulu. Nah, ini masih ada gangguan dikit ya. Nah, kita akan belajar tentang panca indera. Sebelum Bu Guru mulai menjelaskan anak-anak soleh, panca indera itu ada 5. Ya. Nah, apa saja? Nanti kita mulai menjelaskan. Nah, perhatikan baik-baik ya, kita akan memulai. Nah, anak-anak soleh yang pertama, kita duduk di sini belajar itu ada tujuannya. Jadi yang pertama dengan izin Allah itu anak-anak soleh nanti dapat menyebutkan panca indera pada manusia, panca indera pada anggota tubuh kita dari atas sampai bawah. Kemudian dengan rahmat Allah, anak-anak soleh dapat menyebutkan panca indera tersebut. Misalnya indera yang pertama fungsinya apa? Afwan, enggak boleh coret-coret dulu ya. Dihapus dulu yang coret-coret ya. Yang nyoret ya, enggak boleh nyoret ya. Bu Guru nggak mau lanjutin nih, Roji sayang. Oh, udah ya, udah selesai ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya dengan izin Allah, siswa dapat menunjukkan aturan tentang menjaga kesehatan tubuh yang berkaitan dengan panca indera tersebut. Ya. Selanjutnya, nah, selanjutnya anak-anak soleh kita akan ke adab belajar. Jadi anak-anak soleh, setiap kita belajar itu tentu ada aturannya. Jadi kita tidak boleh seenaknya dalam belajar. Yang pertama, adab belajar itu memperhatikan ustadz atau ustazah yang sedang menjelaskan, meskipun qadarullah kita belajar melalui video pembelajaran, tidak langsung di kelas ya. Kemudian yang kedua itu duduk rapi, jadi nggak boleh main dulu walaupun tidak ada gurunya di sana gitu. Kemudian yang ketiga tidak berbicara saat belajar, jadi di stop dulu bicaranya. Jadi fokus dulu memperhatikan apa yang disampaikan sama bu gurunya, biar nanti tahu oh tadi ini panca indera ini dan sebagainya. Nah, anak-anak soleh sebelum kita belajar 5 panca indera. Nah, kita mengenal anggota tubuh dulu nih. Coba anak-anak soleh, kita lihat tubuh kita dari atas sampai bawah. Tubuh kita itu memiliki bagian-bagian. Ada kepala, kemudian ada tangan. Tangan kita banyaknya berapa? 2 ya. Ada tangan, ada kaki, kemudian ada dahi, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada bahu, telinga, pipi, kemudian jari, dan dagu. Nah, Masya Allah ya, itu semua Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan kepada hal yang baik-baik. Nah, anak-anak soleh, jadi semua anggota tubuh kita itu yang memberikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat patut kita bersyukur dengan cara menggunakannya kepada yang baik-baik. Nah, anak-anak soleh, tentunya tadi kan Allah ciptakan, kasih kita tangan, kasih kita mulut, kasih kita mata, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya, cara kita bersyukur yaitu saat kita makan. Kita harus makan dengan sopan karena makan itu punya aturan. Yang pertama, makan dengan membaca bismillah. Setelah itu makan dengan tangan kanan, anggota tubuh kita. Kita makan dengan anggota tubuh kita berupa tangan kita, tapi tangan kanan. Jangan sekali-kali pakai tangan kiri. Oh guru, tapi kita kidal. Kidal namanya saja ya? Ya, Bu Guru kita kidal, walaupun kita kidal tetap makan itu kayak tangan kanan. Kemudian duduk urwah hidayah, jangan nyoret dulu sayang. Ya. Kemudian makannya dengan cara
duduk. Nggak boleh makan dengan cara berdiri, sekalipun itu cuman minum air putih doang. Jadi tetap harus duduk, karena itu sudah aturan ya anak-anak soleh ya. Nah, kita lanjut. Ini dia anak-anak soleh, panca indera. Jadi tadi kan kita sudah belajar nih, di dalam anggota tubuh kita itu banyak sekali. Yang pertama dari atas sampai bawah ada kepala, ada tangan, ada bahu, ada kaki, dagu, dan lain sebagainya. Nah, cuma di dalam anggota tubuh kita itu ada panca indera. Nah, panca indera itu terdiri dari mata, kemudian telinga, hidung, lidah, sama kulit. Ya, jadi panca indera Ikrimah nggak usah coret-coret dulu ya. Semua nggak boleh coret-coret ya. Nggak ada yang coret-coret dulu ya. Jadi Bu Guru ulangi ya. Jadi nggak ada yang coret-coret dulu ya. Nah, panca indera itu sekali lagi Bu Guru ulangin, ada mata, kemudian ada telinga, ada hidung, ada lidah, sama kulit. Ada 5 ya banyaknya ya. Ada 5 ya banyaknya. Kita hitung sama-sama. Yang pertama mata, kemudian telinga, kemudian ada hidung, kemudian ada lidah, dan ada kulit. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Apa sih fungsinya gitu? Oke, bentar ya. Tunggu bentar ya, kita lanjutkan ya. Oke. Mata, panca indera yang pertama itu mata. Nah, mata itu berfungsi sebagai indera penglihatan. Masya Allah ya, Allah memberikan kita sepasang mata yang terdiri dari mata yang di bagian kiri sama mata yang di bagian kanan. Itu semua saling berfungsi. Jadi kalau cuma dikasih satu mata nanti ngelihatnya nggak sempurna, atau dikasih satu mata bagian kanan aja ngelihatnya nggak sempurna. Makanya kita patut bersyukur Allah memberikan kita sepasang mata yang terdiri dari mata kiri dan mata kanan. Itu fungsinya untuk melihat yang baik-baik. Mata itu saya contoh melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, atau membaca bacaan-bacaan yang bagus biar pinter membacanya. Nah, jadi karena Allah sudah memberikan kita mata, itu kita wajib menjaga kesehatan mata kita dengan cara menghindari menonton HP atau TV secara terus-menerus. Tapi Bu Guru kan kita belajarnya dari HP, Bu Guru. Iya, boleh megang HP-nya saat belajar saja. Tapi nanti ketika sudah selesai belajar, usahakan HP-nya stop dipegang, nggak usah dipegang, nggak usah nonton yang aneh-aneh atau kartun juga nggak usah. Jadi belajar aja dulu dari HP-nya sambil kita berdoa semoga Allah mengangkat wabah ini biar kita berhenti belajar dari HP, kita belajarnya ke kelas aja. Tapi untuk sekarang kita harus bersabar dulu karena masih belajar dari HP atau laptop. Cuma kita harus tetap menjaga kesehatan mata kita, jangan terlalu sering nonton HP atau TV secara terus-menerus. Soalnya mata kita bisa rusak nanti. Nanti pakai kacamata kayak Bu Guru nggak enak loh. Oke, nah selanjutnya indera yang kedua itu adalah telinga. Telinga itu Allah ciptakan untuk kita bisa mendengar. Nah, jadi nanti kalau misalnya dipanggil sama dipanggil sama orang tuanya, Tara, Hakiki, kemudian Gauzal, itu bisa didengar langsung dijawab panggilan Umi atau Abinya dengan nada yang tentunya lembut. Nggak boleh kalau dipanggil sama Umi atau Abi dengan nada yang keras, nggak boleh. Nyautnya dengan nada yang keras nggak boleh. Jadi telinga itu berfungsi untuk mendengarkan yang baik-baik. Mungkin mendengarkan murotal atau juga mendengarkan seruan atau nasihat Umi, Abi sama ustazahnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dipanggil sama Umi sama Abinya, jangan pura-pura nggak dengar. Harus kalau misalnya didengar,
ya disautin Umi sama Abinya dengan suara yang lembut tentunya ya, nggak boleh keras ya. Nah, karena kita sudah punya telinga yang berfungsi untuk mendengar. Kemudian juga telinga berfungsi mendengar apa lagi satu? Panggilan azan, panggilan sholat, mendengar azan untuk segera sholat. Kemudian tentunya telinga juga harus dirawat sayang dengan cara dibersihkan secara teratur. Dan kalau perlu itu kita kunjungi dokter THT secara berkala ya. Kalau misalnya perlu, kalau misalnya ada gangguan di telinganya, barulah kita kalau perlu mengunjungi dokter THT. Tapi alangkah lebih baiknya karena telinga kalian ini anak-anak soleh masih sehat, Altair jangan nyoret dulu sayang ya. Nah, Altair dihapus dulu sayang. Nah, jadi telinga itu harus dijaga kebersihannya dengan cara dibersihkan setiap hari. Kemudian, kemudian anak-anak soleh, yang selanjutnya itu ada hidung. Nah, anak-anak soleh, hidung itu berfungsi sebagai indera penciuman, ya. Hidung itu berfungsi sebagai indera penciuman. Di dalam hidung itu biasanya ada rambut-rambut halus gitu ya, itu berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi harus tetap dibersihkan juga hidungnya, dibersihkan ketika wudhu itu nanti dimasukin air, tapi airnya jangan sih dimasukin langsung, dikeluarin lagi airnya tentunya ya. Jadi itu berfungsi untuk membersihkan hidung juga. Jadi hidung jangan dibiarkan kotor. Soalnya nanti kalau hidungnya kotor, penciumannya akan terganggu. Ya, anak soleh ya. Nah, selanjutnya ada lidah atau lisan ya, sebagai indera pengecap. Nah, ada yang tahu pengecap maksudnya apa? Iya, Masya Allah. Nah, jadi indera pengecap itu maksudnya indera yang digunakan sebagai untuk merasakan makanan. Apakah makanan itu manis, apakah makanan itu pahit, apakah makanan itu asam atau asin. Nah, contohnya, kita akan tahu rasa madu itu manis karena apa? Karena ada indera pengecap berupa lidah kita. Kemudian kita akan tahu kopi itu rasanya pahit. Kenapa? Karena adanya indera pengecap ini berupa lidah. Nah, anak-anak soleh, jadi semua yang Allah ciptakan, insya Allah bermanfaat. Nah, anak-anak soleh, cara menjaga lidah ini, lidah juga berfungsi untuk kita saat kita berbicara ya anak-anak soleh ya, bukan hanya sekedar tadi sebagai indera pengecap, mengecap rasa manis, pahit, manis, dan lain sebagainya. Jadi lidah itu juga berfungsi agar kita bisa berbicara. Bayangkan kalau nggak ada lisan, nggak ada lidah, kita nggak bakalan bisa berbicara. Nah, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tetap menjaga lidah kita atau lisan kita agar berbicara yang baik-baik. Itu dia anak-anak soleh ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kulit. Anak-anak soleh ya. Nah, kulit ini sebagai indera peraba. Jadi kita tahu benda itu rasanya kasar atau benda itu halus dari kulit kita. Jadi kalau misalnya kita megang buku, apa? Sebentar, Bu Guru ambil buku dulu. Nah, anak-anak soleh, kita tahu permukaan buku ini halus. Kok kita tahu bisa meraba permukaan buku ini halus? Karena Allah menciptakan kulit. Kulit kita itu berfungsi untuk meraba apakah benda itu halus atau kasar. Contohnya permukaan buku ini kalau Bu Guru raba itu halus. Atau mungkin kalian di depan kalian sekarang kalian bisa raba permukaan meja. Permukaan meja kalian biasanya halus. Kalau misalnya dibuat dari kayu yang sudah diamplas atau kaca itu biasanya halus. Kenapa kita bisa tahu itu halus? Karena kita punya kulit untuk merabanya. Nah, kalau di sini yang kedua ini Bu Guru punya kayak figura gitu, figuranya. Cuman di sini figuranya mungkin nggak kelihatan ya sama anak-anak soleh. Figuranya ini kasar. Nah, jadi kasar. Jadi ada bagian yang agak tinggi dan ada bagian yang agak rendah. Kenapa Bu Guru bisa tahu figura ini kasar? Karena Bu Guru bisa meraba menggunakan
kulit. Jadi itu fungsi dari indera peraba berupa kulit. Nah, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari panas dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara merawat kulit itu dengan rajin membersihkannya menggunakan sabun saat mandi. Jangan nanti anak-anak soleh kalau mandi nggak pakai sabun. Jadi nanti kalau mandi nggak pakai sabun, bisa-bisa banyak jamur yang tumbuh di kulitnya. Jamur itu gatel dan itu benar-benar nggak enak ya. Jadi harus pakai sabun ketika mandi. Kenapa? Karena bisa buat membersihkan kulit sabun itu. Jadi kalau misal mandi nggak pakai sabun, nanti jadi kulitnya lembab, terus banyak jamur yang tumbuh, akhirnya jadi penyakit kulit. Nah, oleh karena itu anak-anak soleh harus tetap rajin membersihkan kulit dengan cara ketika mandi digosok pakai sabun ya anak-anak soleh ya. Oke, Masya Allah. Nah, anak-anak soleh tadi kita sudah belajar panca indera ya, kita sudah belajar panca indera. Panca indera itu tadi ada berapa? Coba Naufal Farid. Nah, Naufal Farid yang Bu Guru sebut namanya. Coba Naufal Farid, panca indera ada berapa? Enggak apa-apa nak, Naufal Farid diaktifin speakernya. Naufal Farid ya, coba ya. Ini ya. Ada 5, Masya Allah, Barakallahu Fik ya, Naufal Farid ya. Naufal Farid, panca indera ada 5, Masya Allah, Barakallahu Fik. Nah, anak-anak soleh, sekarang kita akan latihan membaca ya. Kita coba ya, kita akan latihan membaca. Nggak apa-apa ditutup aja dulu saja. Kita mau latihan membaca. Oke. Kita akan latihan membaca. Nah, sekarang coba ya, kita coba latihan membaca. Kita akan latihan membaca. Yang pertama kita akan latihan membaca panca indera tersebut nih. Tunggu bentar ya, ini nggak jalan nih PowerPoint-nya. Oh, nggak jalan. Yang pertama kita akan latihan membaca M-A, ma, T-A, ta. Jadi kalau digabung dia akan menjadi mata, ya. Nah, kita coba, ini sudah dibuka sudah ya? Oh, ini gini ya. Nah, kemudian enggak mau dia karena masih begini berarti. Nah, coba sekarang Kianu coba dibaca Kianu. Apa tulisannya yang di sana Kianu? Besar-besar suaranya Kianu ya. Latihan membaca. Iya, yang ininya sayang, yang ininya. Yang Bu Guru tunjuk coba dibaca. Mata, Masya Allah. Barakallahu fik Kianu. Kemudian kita lanjut membaca yang kedua. Yang kedua kita lanjutkan ya. Apa tulisannya? Telinga. Bu Guru mau minta tolong baca Muhammad Al-Abian. Coba Muhammad Al-Abian baca nak. Besar-besar suaranya Abian ya. Al ya. Yang ini nak, yang Bu Guru tunjuk Al-Abian. Telinga. Masya Allah. Barakallahu fik Abian. Al-Abian ya, Al-Abian. Selanjutnya, nah Bu Guru minta siapa ya sekarang ya? Gimana cara besarinnya nih? Bu Guru minta Hasan sama Husen ya. Hasan sama Husen siap? Siap Hasan sama Husen? Ya sebentar Bu Guru lepas dulu ininya.
Bu Guru mikrofonnya. Ya kok nggak mau dia ya. Nah, udah. Hasan sama Husen. Coba dibaca ini Hasan sama Husen. Yang Bu Guru tunjuk. Besar-besar suaranya, sayang. Hidung. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini anak kembar ya, hidung. Nah, selanjutnya Gaisan ya, Gaisan ya. Nah, Gaisan, Bu Guru ntar, Bu Guru lepas dulu mikrofonnya. Ah, Gaisan, coba dibaca lagi satu, Gaisan. Yang ini, Gaisan. Lidah. Masya Allah, barakallahu fiik, Gaisan. Bu Guru cari lagi yang lain ya. Bu Guru cari lagi yang lain. Ini ada Muhammad Saleh. Muhammad ya. Muhammad, siap Muhammad? Halo Muhammad, siap? Oh siap. Ya, bentar Bu Guru buka dulu ininya. Udah, nggak mau deh. Oke. Coba, oh udah. Nah, Muhammad, siap Muhammad? Siap. Siap, suaranya udah beli. Nah, apa dia bilang ini Muhammad? Terus? Kulit. Allahu fiik. Nah, sekarang anak-anak soleh, kita sudah selesai belajar nih. Sekarang waktunya kita diskusi. Nah, apa yang kita diskusiin? Kita stop record dulu ya.